Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abadi dengan NIM 2221050200009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang dimana materi ini untuk memenuhi salah satu tugas saya pada mata kuliah ekonomi makro Islam. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Latar belakang materi prinsip-prinsip ekonomi Islam ini yaitu Islam merupakan suatu pedoman hidup atau way of life. Secara garis besarnya, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. 2 bagian pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan, sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Sesuai dengan skema Zarqa, syariah terdiri dari bidang muamalah sosial dan bidang ibadah atau ritual. Lah, muamalah inilah digabung menjadi objek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa. Karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup, manusia akan senantiasa berubah. Baik, sebelum kita mengetahui apa itu ekonomi Islam dan apa itu prinsip ekonomi Islam, alangkah baiknya kita itu harus tahu pengertiannya dulu. Pengertian ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam, seperti itu. Nah, sedangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini menurut Midwerly dalam Zainal Arifin pada tahun 2002, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan: 1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, yang nomor 2, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, seperti itu. Terus lanjut yang ketiga, bekerja. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam, seperti firman Allah dalam Quran surah yang keempat ayat 29. Islam mendorong manusia berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Seperti yang tertera di gambar, itu ada kayak bentuk rumah kan ya. Itu ada 3 bagian. Yang pertama itu perilaku Islami dalam bisnis dan ekonomi. Itu akhlak. Akhlak itu sebagai atapnya, seperti itu. Terus yang turun bawahnya pondasinya, yaitu prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Lah, pondasinya sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, multiple ownership, freedom to act, dan social justice, seperti itu. Terus penguat bawahnya, tanahnya mungkin ya, itu yang ketiga, teori ekonomi Islam. Ada 5 bagian. Yang pertama tauhid, adil, nubuah, khilafah, dan ma'ad, seperti itu. Nah, prinsip ekonomi Islam secara umum terdiri dari 5 universal, yaitu yang pertama tauhid atau keimanan, terus yang kedua al-adl, adil, nomor 3 nubuah, kenabian, nomor 4 khilafah, kepemerintahan, dan yang nomor 5 ma'ad atau hasil itu.
Kelima ini menjadi inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori-teori ekonomi Islami. Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadi ekonomi Islami hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif untuk menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multi type ownership dan freedom to act dan social justice, seperti itu. Jadi di atas semua nilai dan prinsip yang telah dijelaskan itu dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yakni konsep akhlak menepati posisi puncak. Karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Dan ada juga prinsip umum lainnya, seperti 1. Allah menentukan benar dan salah. Penetapan mana yang halal dan haram adalah hak prerogatif Allah. Tidak selainnya Allah telah membuat batas antara halal dan haram dalam wilayah ekonomi dan telah mengizinkan manusia untuk menikmati yang halal dan menjauhi yang haram. Dan yang nomor 2 yaitu prinsip penggunaan. Di dalam bingkai halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga tetap memerhatikan sikap pertengahan dan kehati-hatian. Manusia diizinkan untuk menikmati karunia Allah kepadanya, seperti firman Allah di Al-Quran menyatakan, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, prinsip pertengahan. Nah, kaum muslimin disebut oleh Al-Quran sebagai umat pertengahan yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Oleh karenanya prinsip pertengahan mengandung makna yang amat penting khususnya dalam lapangan ekonomi. Terus yang nomor 4, kebebasan ekonomi. Menurut Islam, setiap individu bertanggung jawab atau akuntabel atas semua amalnya yang dilakukan di dunia. Dia akan dipahalai untuk amalnya yang baik dan dihukum untuk amal buruknya di hari kiamat. Seperti itu. Terus yang nomor 5, prinsip keadilan. Prinsip Islam mengenai keadilan ini berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Dan slide yang terakhir itu prinsip dasar ekonomi Islam, di mana menurut Abdul Manan pada tahun 1993, landasan ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep fundamental. Yang pertama yaitu keimanan kepada Allah atau tauhid, kepemimpinan atau khilafah, dan yang nomor 3 keadilan atau adl. Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiyah atau ibadah berkaitan kayak sholat, zikir, siham, tilawah, Al-Quran, dan lain sebagainya. Muamalah termasuk ekonomi, muasyarah hingga akhlak. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang diciptakannya mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap
eksistensi alam semesta, di mana manusia yang dibekali dengan kehendak bebas, rasionalitas, kesadaran moral yang dikombinasikan dengan kesadaran ketuhanan yang inheren, dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepadanya. Dan dilanjut slide selanjutnya, yaitu O0. Thank you. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Namanya juga manusia, tidak luput dengan kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.